Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra dari kelas TI 4C NIM 18417201447. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian dengan proyek saya yang berjudul monitoring pembangkit listrik berbasis EOT. Langsung saja kita menuju ke slide yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, listrik merupakan komponen penting dalam kehidupan karena hampir semua masyarakat menggunakan energi listrik, bahkan semua manusia di seluruh dunia ini. Nah, pemanfaatan energi terbarukan yang harus diteliti saat ini ialah energi dari cahaya matahari, karena selain ramah lingkungan, energi matahari ini juga didapat secara gratis. Nah, di sini kita menggunakan konsep Internet of Things yang sedang berkembang pada saat ini, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan internet itu sangatlah menarik. Hampir semua orang membutuhkan internet, serta dengan menggunakan internet, maka pekerjaan manusia akan lebih dipermudah. EOT memiliki banyak pula kelemahan yang dimiliki, yaitu salah satunya masalah keamanan. Langsung saja kita menuju slide berikutnya. Di sini saya menggunakan atau membaca studi literatur dari beberapa paper, di antara yang pertama yaitu implementasi wireless monitoring energi listrik berbasis web database. Dan yang kedua, sistem monitoring menggunakan mini PC Raspberry Pi. Yang ketiga, pemodelan monitoring pemakaian dan penghematan energi listrik dengan teknologi jaringan sensor nirkabel. Berikutnya kita menuju research problem. Permasalahan pada kali ini yaitu jarak antara pembangkit dengan pusat kontrol itu sangatlah jauh, dan pembangkitnya itu masih termasuk di dalam area yang terpencil. Jadi saya membuat solusinya dengan cara membuat sistem monitoring pembangkit listrik ini biar mempermudah para petugas pembangkit untuk mengontrol sistem pembangkitnya, seperti bisa mengirimkan sensor-sensor kayak melihat frekuensi, daya, tegangan, arus, dan lain sebagainya. Berikutnya research question. Yang pertama yaitu bagaimana rancang bangun sistem monitoring PLTS dan PLTB berbasis EOT lewat internet. Dan yang kedua, bagaimana kinerja sistem monitoring PLTS dan PLTB berbasis EOT. Berikutnya yaitu research objective. Yang pertama yaitu terwujudnya sistem monitoring pembangkit listrik berbasis EOT yang dapat mempermudah petugas mengontrol pembangkit. Nah, yaitu yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Dikarenakan tempatnya itu agak terpencil, jadi petugasnya itu membutuhkan alat bantu kontrol yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Makanya saya membuatkan sistem monitoring tersebut. Dan yang kedua, terwujudnya sistem monitoring pembangkit listrik berbasis EOT yang dapat membantu petugas melihat status kondisi yang terjadi di lapangan, jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke lokasi, cukup dengan membuka handphone saja. Tidak hanya handphone, di sini juga bisa menggunakan web. Kita ke slide berikutnya yaitu metodologi dan metode. Kali ini metode yang digunakan dalam pengembangan sistem monitoring pembangkit listrik berbasis EOT untuk mempermudah petugas dalam pengontrolan di lapangan ini menggunakan perancangan monitoring, meliputi perancangan hardware dengan diagram blok hardware, menentukan spesifikasi sensor-sensor, dan perancangan web konfigurasi hardware sistem monitoring. Nah, seperti sensor-sensor tersebut, kita menggunakan beberapa sensor yang bisa mendeteksi arus, tegangan, daya, sama frekuensi, energi,
dan lain-lain, masih banyak lagi. Slide berikutnya yaitu teknik dan instrumen. Nah, teknik dan instrumen kita yang pertama itu observasi. Pada kali ini observasi itu pada tahap di mana dilakukan pengumpulan data dari mahasiswa listrik yang akan menggunakan sistem ini. Nah, dikarenakan proyek ini kolaborasi dengan mahasiswa listrik, jadi yang pertama saya mengumpulkan data-data yang detail tentang bagaimana sistem operasi pembangkitnya tersebut. Nah, yang kedua, penelitian lapangan. Selain observasi, mengumpulkan dan wawancara mahasiswa listrik, saya juga menganalisa sendiri di lapangan. Penelitian di lapangan ini saya menganalisa alat-alat yang dipakai dan alur progres bagaimana cara bekerja sistem pembangkitnya tersebut. Dan selanjutnya adalah analisa kebutuhan. Yang pertama, hardware yang digunakan itu meliputi alat-alat seperti sensor, microcontroller, dan lain-lainnya. Kalau softwarenya tersendiri, kita menggunakan Visual Studio Code untuk membuat pemrogramannya dan menambahkan library untuk microcontrollernya. Sama tadi yang hardware kurang satu, yaitu pakai Raspberry Pi sama Arduino. Kayak sensor itu kita menggunakan sensor PISM untuk mendeteksi arus sama tegangan tersebut. Nah, untuk desain UML-nya tersendiri kita menggunakan flowchart untuk menggambarkan proses gimana cara kerja pembangkit, monitoring pembangkit tersebut, dan use case, activity diagram, serta arsitektur diagram untuk membuat perancangan alatnya. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.